Selamat pagi, Shalom. Wah, senang sekali kembali menjumpai Anda di acara Kurenungkan Firman-Mu di hari Senin pagi ini. Bagaimana kabar Anda semuanya? Tentunya baik dalam perlindungan Tuhan. Sekalipun kita persoalan datang, tapi sukacita yang daripada Tuhan itu tidak pernah bisa tertipu atau dibohongi dalam hidup kita. Anda yang di dalam Tuhan tetap setia untuk mengasihi Tuhan. Saya percaya kelimpahan sukacita itu ada di hatimu. Ya, sekalipun tetap hari-hari ini banyak persoalan yang dihadapi, tapi hati kita tetap tenang. Sebab kata firman Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena itu saya percaya Anda yang mengikuti acara Kurenungkan Firman-Mu hari ini ada dalam perlindungan Tuhan. Sebab Tuhan mengasihi Anda. Amin. Nah, untuk itu terus merenungkan firman Allah sebagai kekuatan dalam hidup Anda. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Beri kami hikmat, beri kami tuntunan sehingga kami bisa mengerti kehendak-Mu yang paling sempurna di hidup kami. Lewat kebenaran firman-Mu, apa yang kami pilih biar itu sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini kami boleh merenungkan firman-Mu dan firman menjadi kekuatan buat hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Nah, saudara, firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul orang itu perlu hikmat. Orang hidup itu perlu hikmat. Hidup itu perlu hikmat. Nah, dimana di dalam banyak hal, dalam kita melakukan banyak hal perlu tuntunan Tuhan. Hikmat itu bicara soal tuntunan Tuhan dalam hidup Anda. Sehingga Anda tidak mudah untuk kecewa, tidak mudah untuk komel. Tapi kita itu selalu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hikmat juga dipakai untuk kita ini bisa menemukan jalan keluar dari persoalan yang kita hadapi. Nah, sumbernya daripada Tuhan. Karena itu penting bagi seseorang untuk hidup di dalam hikmat. Hidup itu perlu hikmat. Hidup itu perlu tuntunan Tuhan. Sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati Tuhan, itu kita lakukan. Dan ujung-ujung daripada hidup dalam tuntunan itu adalah apa? Berkat di dalam hidup kita. Saya tidak ngomong soal berkat saja. Tapi proses untuk mendapatkan sebuah berkat itu penting Anda tahu. Nah, proses itu salah satunya adalah hidup dengan hikmat Tuhan. Nah, coba kita akan baca Alkitab kita di Ayub pasal 28 ayat 28. Dikatakan begini. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Jelas Alkitab ini berkata bahwa manusia itu sesungguhnya perlu hikmat. Dengan cara apa? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu adalah sumber daripada hikmat. Jadi kalau Anda ingin menjadi orang yang berhikmat, maka pertama sebagai dasar daripada janji Tuhan itu adalah hiduplah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu berarti Anda akan sungguh-sungguh meletakkan Kristus di atas prioritas hidupmu. Sesuatu yang tidak memuliakan Kristus itu bukan bagian kita. Takut akan Tuhan itu berarti kita memprioritaskan Tuhan yang kita kasih lebih dari semua kedagingan dan keinginan kita yang salah. Saudara harus sungguh-sungguh tahu bahwa Kristus itu bagian yang paling mulia dalam kehidupan kita. Nah, itu yang akan kita pilih. Disitulah roh takut akan Tuhan itu muncul dalam kehidupan saudara. Di mana kita akan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, ketika takut akan Tuhan itu ada dalam hidup kita, maka otomatis janjinya apa? Sumber. Itulah sumber dari hikmat. Hikmat Allah itu akan menuntun kehidupan saudara. Hikmat Allah itu akan terus berbicara kepada kita. Hikmat Tuhan itu akan membawa kita kepada tujuan ilahi. Sehingga kita menjadi orang-orang yang terlindung dari semua godaan dunia ini. Karena itu hikmat Allah perlu Anda miliki. Amin, saudara. Nah, hikmat itu ada 3. Yang pertama adalah saudara memiliki hati yang bijaksana. Hikmat itu dapat terlihat dari mana? Hidup bijaksana. Orang bijaksana itu artinya apa? Bijaksana itu artinya orang yang dapat memilih bagian yang terbaik untuk Tuhan dan untuk dirinya. Orang yang tidak bijaksana disebut orang bebal. Orang bebal adalah orang yang dikuasai oleh kedagingan. Dia lebih memilih memuaskan kedagingannya daripada ikut pada kehendak Tuhan.
Sudah diberitahu, dinasehati, ditegur, tidak pernah berubah. Makanya Alkitab berkata kebebalan itu tidak, kehormatan itu tidak layak bagi orang bebal. Karena orang bebal itu susah diberitahu. Udah diberitahu tapi nggak mau bertobat. Diberitahu tapi meremehkan. Diberitahu tapi dia tidak mau berubah. Orang yang tegar tengkuk. Terus begitu akibatnya Alkitab berkata kehormatan itu tidak layak bagi orang yang bebal. Tapi kebalikan dari kebebalan adalah orang yang bijaksana. Bijaksana itu berarti pertama Anda akan bisa melihat sesuatu yang penting. Contoh nih, kalau Anda tahu bahwa besok pagi kerja jam 7 pagi, jam 6 harus siap-siap. Gak perlu saudara tidur sampai jauh malam demi tontonan misalnya sepak bola atau apa yang mainnya jam 2, jam 1 pagi. Sehingga nanti di kantor Anda ngantuk. Anda orang bijaksana itu tahu prioritas. Ini penting gak? Ini memuliakan Tuhan apa tidak? Orang bijaksana itu bisa memilih baginya. Dia akan mengabaikan kedagingannya demi tujuan yang lebih mulia. Itu bijaksana. Tahu sakit. Ya sakit misalnya kolesterol tinggi. Udah gak boleh makan minyak-minyak. Wah enak Pak minyak-minyak. Makan minyak lagi. Akibatnya penyakitnya nambah. Gak sembuh-sembuh. Akhirnya mati. Ya akhirnya meninggal. Gak berhikmat. Saudara, tidak berhikmat, tidak bijaksana hatinya. Udah tahu kalau lakukan ini itu melukai hati anak, melukai hati istri, terus dilakukan. Sehingga banyak anak-anak sama istri banyak kepahitan dengan suami atau kebalikannya. Anak-anak banyak kepahitan dengan orang tua gara-gara melihat cara hidup orang tua yang tidak bijaksana. Mereka seenaknya, akhirnya anak-anak bertumbuh dalam kepahitan. Saudara, hikmat Allah itu menuntunmu untuk memiliki hati yang bijaksana. Katakan amin. Bijaksana ini berarti orang itu dapat memilih baginya. Untuk dia ini bisa memilih yang terbaik dalam kehidupannya. Lalu yang kedua arti bijaksana apa? Bijaksana itu berarti orang ini adalah orang yang memiliki hati yang lemah lembut. Lemah lembut itu artinya mudah diajar oleh Tuhan. Lemah lembut itu adalah orang yang keras terhadap dosa, tetapi keras. Jadi orang ini bukan hidup dalam dosanya yang jadi keras, enggak, tapi kerasnya kepada kehendak Tuhan. Kalau itu kehendak Tuhan, orang ini tidak bisa digoyahkan. Dia tidak mudah tergoda. Itu artinya bijaksana. Orang ini keras kepada kehendak Tuhan. Menjadi keras di dalam kehendak Tuhan. Ya, tidak mau kompromi. Orang yang keras di dalam Tuhan itu adalah orang yang paling lembut. Karena bahwa hatinya mudah diajar. Karena dia mau menyenangkan Tuhan. Kerasnya itu di dalam kehendak Tuhan. Oh aku mau di dalam kehendak Tuhan. Gak mudah goyah. Bukan keras karena dosa. Bukan. Tapi keras di dalam kehendak Tuhan. Dia tidak pernah mudah dipengaruhi oleh apapun juga. Makanya orang keras di dalam Tuhan itu berarti orang itu paling lemah lembut. Karena bahwa hatinya mudah diajar. Nah bijaksana itu begitu. Mudah berubah. Mudah dijamah oleh Tuhan. Iya di sini aku salah ya. Aku harus berubah. Itu bijaksana. Amin saudara. Jadi yang pertama hikmat itu. Bagaimana Anda hidup dengan hikmat itu adalah hati yang bijaksana. Lalu yang kedua. Saudara. Hikmat itu yang kedua adalah ini. Anda bisa mengerti rencana Tuhan dalam hidupmu. Tidak mudah untuk ngomel atau untuk mengeluh tentang apapun yang dialami. Tapi orang ini adalah orang yang duduk diam. Waktu dia mengalami persoalan, dia duduk diam, tenang, lalu belajar. Apa yang sedang terjadi sekarang ini untukku ya? Kenapa persoalan ini diizinkan terjadi bagiku? Kenapa ini terjadi? Jangan-jangan aku harus berubah di area ini. Aku harus berubah di area itu. Aku harus mengalami perubahan ke arah Kristus. Nah disinilah perlu hikmat Anda belajar tentang ketetapan Tuhan. Makanya pemazmur bilang di dalam Mazmur ayat yang ke 119 ayat 71 dikatakan gini. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Pemazmur bilang bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Wah ini luar biasa saudara.
Pemazmur itu bilang, sekalipun aku hari ini tertindas, itu baik bagiku. Supaya apa? Aku belajar ketetapanmu. Tidak semua persoalan yang datang dalam hidup Anda itu adalah sebuah malapetaka. Enggak semuanya. Jangan-jangan Tuhan sedang mengajari Anda untuk hidup di dalam ketetapannya. Itu hikmat Tuhan. Sehingga tidak mudah Anda ngomel, mengeluh. Begitu Anda mengerti rencana Tuhan, Anda akan bersyukur. Tidak ngomel lagi. Amin saudara. Makanya hidup itu perlu hikmat. Supaya Anda tidak lagi gampang menyalahkan Tuhan. Tapi Anda belajar tentang ketetapannya dalam hidup Anda. Jangan-jangan ada banyak area dalam hidup yang Anda harus berubah. Disitulah hidup itu semakin mulia di hadapan Tuhan. Amin saudara. Amin. Karena itu jangan terburu-buru mencurigai Tuhan. Jangan terburu-buru menyalahkan Tuhan. Jangan-jangan Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup Anda dan keluarga Anda. Lewat persoalan yang ada. Karena itu hikmat itu mengajar kita untuk belajar tentang ketetapan Tuhan. Amin. Lalu yang ketiga namanya hikmat itu apa? Kenapa orang perlu hikmat? Hikmat itu berarti Anda mengambil keputusan untuk mati buat kehendakmu. Tapi hidup bagi kehendak Tuhan. Orang pikul salib itu harus setiap hari. Dan pikul salib itu kadang datangnya dengan tiba-tiba. Tidak pernah kita duga. Nah disitulah keputusan Anda mau menyenangkan Tuhan atau menyenangkan dirimu sendiri. Anda mau sungguh-sungguh hidup di dalam kehendak Tuhan atau dalam kehendak sendiri. Kalau Anda hidup dalam kehendak sendiri pasti yang namanya egois itu muncul. Ya semuanya untuk aku dan untuk aku, untuk aku. Ya Anda ketika berdoa minta Tuhan penuhi kehendakmu. Minta Tuhan harus menjawab doa. Minta Tuhan harus memenuhi keperluan Anda. Tapi giliran Anda diminta untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan, Anda gak mau. Kita gak mau. Kita susah sekali hidup dalam kehendak Tuhan. Kadang kita tuh perlakukan Tuhan dengan tidak fair seperti ini. Anda minta diberkati, betul gak? Anda minta diberkati, Anda minta doamu dijawab. Semua terjawab dengan baik. Tapi giliran Anda diminta untuk sungguh-sungguh mati bagi dosa, benci terhadap dosa. Lalu hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Oh kita masih menawar banyak hal. Itulah saudara namanya Anda tetap mau hidup dengan kehendakmu. Tapi di luar kehendak Tuhan. Tapi hari ini hikmat Tuhan mengajar. Aku mau hidup dalam kehendak Tuhan. Mati bagi diriku sendiri. Mati bagi kehendakku sendiri. Yang ada cuman aku mau hidup dalam kehendak Tuhan. Amin saudara. Ini perlu sebuah keputusan hidup kita. Hidup itu perlu hikmat Tuhan. Supaya hikmat itu membuat Anda lebih bijaksana. Memiliki hati yang bijaksana. Supaya Anda bisa belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan yang ketiga Anda hanya melakukan kehendak Tuhan. Bukan kehendakmu sendiri. Dari situlah Anda akan melihat betapa kayanya berkat Tuhan dalam hidup Anda. Bagaimana hidup dalam damai sejahtera. Dalam tuntunan Tuhan. Dalam kekuatan Tuhan. Sehingga dari situlah nama Tuhan ditinggikan lewat hidup Anda. Karena itu pagi hari ini. Mari kita berkata. Hidup itu perlu hikmat. Seperti kata firman Tuhan. Supaya hikmat itu menuntun hidup kita. Ya, supaya firman Tuhan itu sungguh-sungguh ada dalam hidup kita. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Supaya Anda lebih bijaksana. Dengan akal budi Anda bisa berpikir lebih baik. Bukan hanya memenuhi keinginan daging saja. Tapi Anda bisa melihat kira-kira ini memuliakan Tuhan gak? Kira-kira ini melukai hati anak istri gak? Atau anak suami gak? Kalau melukai lebih baik aku gak ada di sana. Itu namanya hikmat Tuhan. Amin saudara. Karena itu kalau orang hidup dengan hikmat Tuhan. Orang hidupnya akan berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Karena itu pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Dengan hati Anda. Ya, Tuhan ajari aku untuk terus berhikmat. Saya pun ini doa saya, Tuhan biar aku ini hidup dengan hikmat Tuhan. Supaya aku hidup menyenangkan hati Tuhan. Ada banyak godaan, ada banyak hal yang dunia kepingin saya ada di sana. Tapi saya gak mau. Saya mau bersama dengan Tuhan. Itulah kekuatan hidup Anda. Karena itu biar pagi hari ini, kalau saudara datang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, saya percaya Tuhan mengasihimu. Tuhan ingin memenuhi Anda dengan hikmatnya. Supaya Anda penuh hidup dengan hikmat. Nanti mari kita datang kepada Tuhan. Dengan satu kerinduan katakan Tuhan aku mau penuh dengan hikmat-Mu. Dan itu menyenangkan hatinya. Amin saudara. Mari kita bawa hati dan hidup kita. Kita nyanyikan satu pujian ini. Biar pujian ini menyenangkan hati Tuhan. Mari katakan sama-sama. Haleluya. Haleluya.
Ajar kami Amin. Tuhan, Ajari kami ya Tuhan menghitung hari-hari kami. menghitung hari-hari. Yes Lord. Agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa. Amin. Ini kerinduan kami. Hidup dalam jalan, Kami boleh hidup dalam jalan-jalan-Mu, menyenangkan-Mu. Agar semua rencana-Mu digenapi. Haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajak jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan tangan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Yesus, kami bersyukur padamu. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya. Oh, kami bersyukur padamu Tuhan. Engkaulah Allah kami yang takkan pernah meninggalkan kami. Hikmat-Mu menuntun kami Tuhan. Kami perlu hikmat-Mu Tuhan, untuk kami mulai hidup menyenangkan-Mu. Oh ya ralama takarama syandaramu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, oh, oh. Thank you Lord. Ini hidup kami Tuhan, kami bawa kepadamu Tuhan. Syikirala batakara labakara bos. Oh ribakara lobo syikiri dan batakara laba. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu kami hidup perlu hikmat. Takut akan Tuhan adalah sumber daripada hikmat.
Karena itu kami biar sungguh-sungguh mendasari kehidupan kami dengan takut akan Tuhan. Supaya hidup kami berhikmat. Supaya hidup kami boleh memiliki hati yang bijaksana. Kami boleh sungguh-sungguh belajar, cepat belajar tentang ketetapan-ketetapan Tuhan di hidup kami. Dan kami boleh hanya melakukan kehendak-Mu saja. Bukan kehendak kami sendiri. Tuhan ajari kami dengan hikmat-Mu. Supaya hidup kami ini boleh memuliakan Engkau. Apa yang baik, apa yang menyenangkan hati-Mu itu yang kami lakukan. Kekuatan Tuhan atas kami. Di dalam nama Yesus, Engkau yang menolong kehidupan kami terus bertumbuh dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami sama berdoa untuk semua rekan-rekan yang mendengarkan, menyaksikan acara Kurenungan Firman-Mu pagi ini. Tuhan, Engkau jamah hati kami. Engkau jamah hidup kami. Engkau yang sungguh-sungguh membuat hidup kami dipulihkan. Kami berani untuk menolak dosa. Kami berani hidup bagi-Mu dan memuliakan Engkau. Hikmat-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Kami terbatas tapi firman Allah memberikan kemampuan bagi kami untuk kami hidup menyenangkan Tuhan. Karena itu setiap orang yang datang dalam pergumulan Tuhan menjawabnya. Tuhan menjawabnya sesuai dengan kebutuhan mereka ya Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih terjadi. Dan Engkau membangkitkan kami untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan. Orang-orang yang sakit Tuhan sembuhkan. Orang-orang yang masalah ekonomi Tuhan pulihkan. Masalah rumah tangga juga Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus. Orang-orang yang punya masalah secara khusus untuk bisnisnya juga Tuhan, memberikan hikmat bagi kami untuk menemukan jalan keluar di dalam Engkau. Kami bersyukur kami boleh hidup menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami percaya mujizat-Mu berlaku dalam hidup kami. Haleluya. Amin. 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 Wah, senang sekali untuk terus menyampaikan firman Tuhan buat Anda di acara Kurenungan Firman-Mu. Karena itu saya sangat mendorong untuk Anda terus mengikutinya. Ya, pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube KMS Kalimantan. Ya, saudara bisa mengikutinya. Bagi saudara-saudara yang belum subscribe, saudara bisa lakukan itu dan supaya Anda terupdate di acara-acara rohani yang membangkitkan iman Anda. Karena tetap setia terus mengikuti Tuhan dan terus bertumbuh dalam Tuhan. Dan terus sampai ketemu untuk hari Senin minggu depan. Tuhan berkati. Bye-bye.